Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Egu Susanti, SPT MPD selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 3 Sindue. Yang terhormat Ibu Mariati, SPD selaku Guru Pamo SMP Negeri 3 Sindue. Yang terhormat Ibu Spetriani, STP MSC selaku Guru dosen pembimbing lapangan Kampus Mengajar Angkatan 7. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 3 Sindue, serta tidak lupa teman-teman Kampus Mengajar Angkatan 7 yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu mencurahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir kembali di pagi hari ini dalam melaksanakan forum komunikasi dan koordinasi sekolah. Sebelumnya saya berterima kasih mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru telah hadir di presentasi rencana aksi kolaborasi yang telah kami diskusikan. Baiklah, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada teman saya untuk mempresentasikan rencana aksi kolaborasinya. Oke, baiklah, terima kasih buat moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bicara di pagi hari ini. Jadi kita langsung saja ke literasi. Jadi pertama itu literasi mata pelajaran. Jadi literasi mata pelajaran ini kami bikin terkurai menjadi 6. Tujuannya untuk membangun kesadaran peserta didik saat bertindak di setiap mata pelajaran. Yang saya maksud tadi 6 itu yang pertama literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya dan kewarganegaraan. Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan siswa dan membantu siswa yang kesulitan dalam memahami mata pelajarannya. Terus juga kami sasarkan ke peserta didik kelas 7 dan 8. Kedua yaitu klinik literasi, yang dimana di sini tujuannya untuk meningkatkan siswa yang belum mahir dalam hal membaca, terus juga membiasakan siswa memberikan waktu pembelajaran di luar aktivitas atau KBM, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara berkesinambungan. Di sini juga kemarin kita sudah tujuannya untuk memunculkan kebiasaan peserta didik dalam hal membaca buku atau sembilan literasi dan keterbiasaan untuk berbahasa yang baik dan benar. Sasarannya itu peserta didik kelas 7. Jadi Sabtu belajar dan membaca itu kami adakan di setiap hari Sabtu. Sebelum masuk pembelajaran itu kami kasih waktu mereka di luar membaca itu minimal 15 menit sebelum masuk proses pembelajaran. Keempat itu ada pojok baca atau pohon literasi. Nah, kemarin hasil observasi sekolah ini kami lihat sudah ada banyak kelas masing-masing sudah ada pohon bacanya atau pohon literasinya, tapi kami belum melihat ada buku di dalam pohon literasi itu di setiap ruangan. Jadi kami
tujuan kami untuk kasih masuk ini di program untuk meningkatkan minat belajar peserta didik dan dapat memberi semangat peserta didik untuk selalu membaca agar menjadi kebiasaannya. Itu kami sasarkan ke peserta 789. Yang kedua, numerasi, karena kemarin hasil AKM sekolah kemarin 33 jadi meningkat 66, jadi kami fokus ke literasi tadi, makanya programnya lebih banyak literasi daripada numerasi. Numerasi kami cuma pakai satu program tadi Bu, game numerasi online. Nama programnya game numerasi online, di mana setiap kali teman-teman kami yang masuk yang ambil pelajaran matematika mereka kasih refleksi dalam bentuk game online numerasi. Nah, tujuannya untuk meningkatkan fokus peserta didik dalam angka dan membuat peserta didik lebih semangat ketika mempelajari numerasi atau matematika. Ini juga sebagai media untuk menarik minat belajar dan meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik. Sasarannya kami itu lebih ke kelas 78. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada teman saya. Ya, baik, terima kasih. Jadi selanjutnya ada mengenai adaptasi teknologi. Yang pertama itu asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang pretest kemarin mengapa kami masukkan di dalam program, karena itu merupakan kegiatan wajib yang dilaksanakan oleh mahasiswa kampus mengajar. Kemudian dengan adanya pelaksanaan kemarin bisa membantu peserta didik dalam menggunakan komputer agar lebih mudah ke depannya dalam pelaksanaan AKM nasional. Nah, dan juga untuk sebagai alat bantu guru di kelas untuk mendiagnosa hasil belajar setiap individu peserta didik untuk merancang pembelajaran yang menyesuaikan tingkat kompetensi peserta didik. Kemudian ada kelas desain, yaitu penggunaan aplikasi Canva. Nah, seperti kita tahu bahwa Canva itu merupakan aplikasi desain yang grafis, terus dia gratis juga, yang bisa digunakan yang menggunakan media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Nah, diadakan di kelas desain ini bertujuan untuk peserta didik dapat memanfaatkan penggunaan Android untuk membuat poster yang bisa berguna bagi diri sendiri ataupun sekolah, dan juga bisa bermanfaat bagi guru, yaitu dapat memudahkan guru dalam pembuatan bahan ajar, media ajar, serta video pembelajaran. Kemudian ada program lainnya. Program lainnya yang pertama itu ada menata ulang perpustakaan. Di sini untuk memberikan kesan baru pada ruang perpustakaan demi meningkatkan minat peserta didik untuk mengunjungi dan membaca di perpustakaan. Nah, kemudian ada poster edukasi. Nah, pembuatan poster ini di setiap kelasnya dan didampingi kami oleh mahasiswa kampus mengajar yang nantinya berisi tentang pengetahuan umum dan profil belajar Pancasila. Terus ada rawat tanam taman, yang di sini merawat dan menjaga tanaman bunga untuk melestarikan keaslian sekolah. Bentuk kegiatannya berupa menanam dan menyiram tanaman taman bersama siswa. Lalu ada juga pesantren kilat. Pesantren kilat ini juga merupakan suatu kegiatan keagamaan yang secara singkat dilakukan untuk membentuk karakter religius siswa yang diadakan di bulan suci Ramadan. Nah, juga ada sebenarnya yaitu sedikit tambahan mengenai sosialisasi anti bullying untuk dimana nantinya memberikan pemahaman kepada peserta didik itu mengenai bullying agar tidak terjadinya bullying. Karena kemarin kita dengar ada siswa yang sampai tidak sekolah. Ya, mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan hasil diskusi aksi kolaborasi dari kami. Selanjutnya masuk pada sesi tanya jawab atau masukan saran dari Bapak Ibu kepada Bapak Ibu. Jika ada yang ingin bertanya atau masukan saran, saya persilahkan. Kepada Ibu Evi, saya silakan. Terima kasih, moderator.
karena memang itu adalah program dari kementerian kemarin yang mencanangkan itu harus setiap sekolah itu harus ada sosialisasi tentang anti bullying. Tapi kami pihak sekolah belum melaksanakannya, maka kami dari pihak sekolah berharap dengan program tadi bisa mahasiswa laksanakan secepatnya, karena memang kemarin sudah ada terjadi di sekolah ini pembulian sehingga mengakibatkan ada satu siswa yang sampai sekarang tidak sekolah lagi. Makanya kalau bisa program itu di waktu sudah mepet ini karena dengan tanggal 3 terakhir sekolah, insya Allah lewat lebaran bisa dilaksanakan kegiatan itu. Itu harapan saya kepada mahasiswa dengan rancangan program tadi. Kemudian pemaparan dari program-program tadi saya sangat setuju sudah tentang kemarin saya baru dengar pemaparan dari program-program tadi saya sangat setuju sudah tentang kemarin saya baru dengar dari urusan kurikulum bahwa rapor pendidikan untuk 2024 sudah berubah. Saya tidak tahu apakah hasil kemarin uji coba asesmen itu sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan untuk numerasi. Karena untuk sekolah ini Bu, yang paling rendah adalah numerasi. Kalau literasi itu masih di sekitar 66%. Tapi numerasinya dari 33. Setelah saya dengar laporan dari urusan kurikulum bahwa sekarang nilai numerasi untuk SMP Negeri 3 Sindue di 2024 itu sudah naik menjadi 60, sekitar 60-an. Makanya kenapa saya sarankan kepada mereka, sasaran mereka kelas 7, karena kelas 7 ini yang menjadi peserta asesmen yang insya Allah bulan September. Makanya saya harapkan kepada mereka, sasaran utama adalah kelas 7 karena mereka ini adalah peserta asesmen untuk tahun depan ini. Tapi insya Allah karena sudah diadakan uji coba, sudah ada gambaran buat mereka bagaimana nanti bentuk soal untuk asesmen tahun ini. Itu harapan saya kepada mahasiswa yang utama tadi, pembulian tadi itu harus dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Evi telah memasukkan saran dan sedikit menambahkan. Apakah guru lain ada yang ingin menambahkan atau memasukkan saran? Tadi ada apa tadi istilahnya yang siswa yang belum lancar membaca klinik literasi. Ini pengalaman kami kemarin dengan adanya terdatanya siswa yang masih belum lancar membaca itu, kami sudah rangkul. Tapi kendala besarnya ini mereka itu malu. Kalau sudah kita panggil banyak betul alasannya. Jadi mudah-mudahan ada trik dari kalian supaya bisa ini menghilangkan perasaan malu karena itu untuk kebaikan mereka. Jadi itu harapan saya, cari trik bagaimana merangkul mereka supaya bisa dibawa kemari dengan program klinik literasi tadi kalian bimbing
supaya insya Allah kalau selesai program kalian mungkin mereka sudah lancar mempelajari. Ini tugas berat buat kalian dengan 8 orang ini, karena yang 4 orang kelas ini berapa? 3 orang? 5 karena 6 orang, karena ada 6 orang kelas 7 ini yang otomatis jadi peserta asesmen di bulan September. Yang ditakutkan ini kan nama ini kementerian yang tentukan. Jadi yang saya takutkan jangan sampai mereka yang jadi peserta yang ikut asesmen di bulan September. Jadi harapan saya cari trik bagaimana merangkul mereka supaya tidak ada perasaan malu mereka untuk belajar membaca. Itu harapan saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu atas masukannya Bu. Soal yang kemarin yang tidak lanjut membaca, ada teman itu Firda, ada satu di kelas 7A. Dia memang pemalu Ibu. Iya. Pemalu dia, tapi Perempuan. Iya perempuan. Safina. Putih Bu. Safina. Tapi kan kita kebetulan orang DK, jadi kita kasih pendekatan dulu Ibu. Kita bermain dengan orang, akhirnya dia orang mau Ibu. Alhamdulillah. Itu yang saya takutkan. Karena mereka ini malu. Sudah membaca, sudah datang, sudah hadir. Ya biasa kami kasih game dulu Ibu. Iya. Saya sedikit dulu, baru kita di kaki. Kemarin sempat Firda ajar membaca di kelas 7A itu. Ini dilema ini. Saling menyalahkan SDN, tidak mungkin kita salahkan. Ini yang saya takutkan, kalau tahu dari SMP belum lancar, otomatis yang pihak SMA atau SMK menyalahkan pihak SMP. Kenapa diluluskan siswa yang belum tahu membaca? Dilema buat kami ini. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Adika sudah menjawab. Menyangga dari Ibu Eti. Baik, guru-guru lain mungkin ada yang ingin menambahkan program ini atau memasukkan saran program apa yang lebih cocok lagi untuk masuk di programnya kami, anak kampus mengajar. Atau Ibu BPM mungkin ada masukan atau saran?